Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Prameswari, nomor absen 16 dari 12 MIPA 3. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau mengulik sedikit mengenai teks editorial. Harap perhatikan ya teman-teman. Mari kita mulai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial yang dimulai dari poin pertama, yaitu adalah pengertian, lalu dilanjuti dengan tujuan dan fungsi, yang ketiga ciri-ciri dan sifat, yang keempat jenis dan tipe teks editorial, yang kelima struktur dan kebahasaan, yang keenam fakta dan opini dalam teks, yang ketujuh langkah menyusun, dan yang terakhir ada contoh dan analisis dari contoh tersebut. Harap disimak ya teman-teman. Dimulai dari pengertian. Nah, pengertian teks editorial itu sendiri adalah sebuah gagasan, ide, atau pendirian dari seseorang yang ditulis lewat kaidah kebahasaan teks opini. Sehingga, apa yang diuraikan mampu untuk memberikan wawasan serta dapat memberikan dampak untuk orang yang membacanya. Dikutip dari KBBI. Masuk ke dalam tujuan teks editorial. 1. Tujuan teks editorial itu adalah untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi pada sebuah berita yang hangat sehingga akan banyak pembaca surat kabar yang menyimak pentingnya arti berita yang diuraikan tersebut. Yang kedua, analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah untuk meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Fungsi teks editorial. Nah, ada 4 fungsi teks editorial. Yang pertama adalah untuk menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks editorial. Nah, teks editorial sendiri menurut ciri-cirinya dia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas, dan yang kedua teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media. Nah, untuk teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan yang kelima adalah pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, kalau teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Dia lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Yang 5. Yaitu lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial. Yang 1. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media masa harian, mingguan, dwi-mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan, dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca, terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Dan yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam yang menaungi media tersebut. Jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu 1. Interpretatif editorial, yang kedua kontroversial editorial, dan yang terakhir adalah explanatory editorial. Selanjutnya masuk ke dalam tipe teks editorial. Menurut tipenya terbagi menjadi 4, yaitu 1. A. Menjelaskan atau menginterpretasikan suatu masalah. Yang kedua yaitu kritis. Yang ketiga teks editorial yang persuasi atau membujuk. Dan yang terakhir teks editorial pujian.
Masuk ke dalam struktur teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3, yaitu adalah pengenalan isu, penyampaian pendapat, dan yang terakhir penegasan. Pengenalan isu itu sendiri merupakan pendahuluan teks editorial. Itu adalah bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat berisi tanggapan redaksi. Tanggapan yang diberikan berdasarkan isu telah diperkenalkan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah penegasan. Penegasan itu adalah simpulan, saran, ataupun rekomendasi yang ada. Nah, harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. 2. Penggunaan konjungsi kausalitas. 3. Penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, penggunaan kata-kata populer. Selanjutnya masuk ke dalam fakta dan opini. Nah, fakta dalam teks editorial itu adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Selanjutnya opini. Opini dalam teks editorial adalah pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif, dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Masuknya ke dalam contoh teks editorial. Hari ini kita akan membahas contoh teks editorial yang berjudul Dampak Virus Corona di Ranah Fashion. Sebelum corona menjadi wabah penyakit di Cina, nasib Riccardo Tisci sedang di atas angin. Tahun lalu direktur kreatif lini busana premium ikonik asal Inggris Burberry ini membuat gebrakan dengan melansir logo baru. Tadinya, logo lini busana yang berdiri pada 1856 ini bergambar prajurit perang menunggang kuda dan membawa senjata. Tisci mengubah logo jadi huruf B yang terinspirasi dari inisial nama pendiri lini busana yaitu Thomas Burberry. Respons publik terhadap perubahan logo ini bisa dikatakan cukup baik. Terlebih lagi, respons konsumen di Cina yang cenderung menyukai produk fashion yang memamerkan logo brand dengan jelas pada produk. Pada Juli 2019, South China Morning Post melaporkan peningkatan penjualan Burberry di Cina ada di angka 2 digit pada kuartal pertama 2019. Para milenial kelas menengah ke atas jadi konsumen mayoritas yang membeli barang lewat media sosial. Setiap tanggal 17, Burberry melansir koleksi baru di Instagram dan WeChat. Menurut tim Burberry, penjualan di platform tersebut menghasilkan engagement konsumen yang signifikan. Yang mendongkrak penjualan Burberry adalah potongan pajak impor yang diterapkan pemerintah Cina. Kebijakan diterapkan agar para konsumen Cina lagi membeli barang di luar negeri. Sebetulnya, bila tidak ada halangan berarti, Burberry dijadwalkan membuka toko baru di Cina. Jing Daily melaporkan proyek cabang baru tersebut bekerja sama dengan Tencent, perusahaan teknologi asal Cina yang salah satu produknya adalah aplikasi pesan singkat WeChat, dan akan jadi toko yang dikhususkan agar konsumen bisa mengeksplorasi berbagai aplikasi fashion digital yang dibuat oleh Tencent dan Burberry. Alih-alih meresmikan bisnis, Burberry malah mesti menutup 24 toko dari 64 toko yang ada di Cina untuk mencegah penyebaran corona.
Sampai sekarang, pihak Burberry belum mempublikasikan jumlah kerugian akibat virus corona. Yang jelas, penurunan penjualan barang fashion mewah di Cina itu benar-benar terjadi dan bukan hanya dialami oleh Burberry. Kegoncangan pun dialami lini produk pakaian dan aksesori olahraga. Nike yang juga terpaksa menutup sejumlah gerainya di Cina. Padahal, menurut laporan Financial Times pada Desember lalu, CEO Nike Mark Parker menyatakan di hadapan media-media internasional bahwa ia tidak pernah merasa seoptimis ini dalam menghadapi hari depan. Perkataan itu muncul setelah ia melihat data penjualan di Cina dari produk sepatu, baju, dan aksesori lain yang terus meningkat. Persentase peningkatan per Desember lalu mencapai 20% sehingga total pendapatan Nike saat itu adalah 1,12 miliar US dollar. Sebelum corona mewabah, penjualan Nike di Cina tak tergoyahkan, meski ada cerita-cerita miring seperti skandal penyalahgunaan doping yang dilakukan brand ambassador atau situasi seperti perang dagang antara Cina dan USA. Pada Maret 2018, Trump menetapkan kebijakan menaikkan tarif impor untuk berbagai barang dari Cina, seperti daging, alat musik, dan sejumlah produk tekstil agar warga AS memilih membeli produk lokal ketimbang barang impor. Hal ini pada kenyataannya tidak terlalu mengganggu penjualan Nike. Selain Nike dan Burberry, lini busana lain yang sedang laris-larisnya di Cina seperti Levi's, Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman, Michael Kors, Versace, H&M, dan Uniqlo pun tutup toko. Tidak semua brand terbuka dengan jumlah prediksi penurunan akibat penutupan toko. Quarter berupaya merangkum informasi dari beberapa perusahaan yang sudah mempublikasikan jumlah kerugian. Perusahaan retail Tapestry yang menaungi lini Kate Spade, Coach, dan Stuart Weitzman dikabarkan akan merugi sebesar 250 juta US dollar dalam beberapa bulan terakhir. Di samping itu, Business of Fashion mencatat bahwa nilai saham perusahaan retail besar seperti Louis Vuitton, Moët Hennessy, and Kering Group di antaranya menaungi label Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, masing-masing menurun 1,9% dan 3%. Meski mengalami kerugian di awal tahun, beberapa petinggi perusahaan retail besar tidak terlalu khawatir terhadap goncangan ini. Vogue Business memuat pandangan bahwa Chief Financial Officer Louis Vuitton, Jean-Fix Gianni, yang menyebut bahwa corona tidak akan mempengaruhi pendapatan secara signifikan bila wabah bisa ditanggulangi pada akhir Maret. Dampak baru dan akan terasa bila wabah terus terjadi sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Manajer investasi Sweta Ramachandran juga mengatakan kepada Vogue Business bahwa perusahaan retail besar biasanya sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi goncangan singkat jangka pendek seperti yang tengah terjadi saat ini, sehingga bisnisnya tidak hancur begitu saja. Beberapa lini fashion atau aksesori di AS masih menggantungkan produksi di Cina. Pada Mei 2019 lalu, South China Morning Post melaporkan bahwa salah satu penyebab ketergantungan produksi di Cina karena belum ada negara yang mampu menyaingi kemampuan produksi barang di negara tersebut, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Salah satu penyebabnya, negara-negara tersebut belum memiliki alat produksi secanggih Cina. Selain itu, dari sisi konsumsi, konsumen Cina adalah pembeli paling potensial. Tahun lalu, lembaga riset Fang Business Intelligence melansir laporan China Apparel Market Update atau PDF. Hasil studi menunjukkan tahun 2019 adalah titik puncak peningkatan penjualan busana sejak 2014. Peningkatan daya beli disebabkan oleh kestabilan kondisi perekonomian konsumen. Sebagian dari mereka mengalami peningkatan penghasilan dan ingin meningkatkan standar hidup. Golongan terbesar konsumen di Cina adalah para perempuan dan jenis barang yang paling banyak dibeli adalah pakaian olahraga atau sportswear. Beberapa hal yang melatari larisnya penjualan sportswear dalam rencana pemerintah yang ingin memajukan tingkat kesehatan dan industri olahraga di Cina.
Pemerintah Cina bahkan membuat beberapa panduan seperti 2016 sampai 2020 National Fitness Plan atau 13 Five-Year Plan for the Development of Sports Industry atau bahkan Guiding Opinions of the State Council on Speeding Up the Development of the Competitive Sports Industry. Konsumen Cina adalah orang-orang yang ingin tampil beda dan dianggap memiliki selera tinggi. Oleh karena itu, mereka tak segan mengeluarkan banyak uang untuk barang-barang prestisius. Kini, rutinitas untuk belanja barang mewah mesti tertunda akibat corona. Satu-satunya barang yang paling laris di Cina saat ini adalah masker. Selanjutnya masuk ke dalam analisis. Nah, analisis dari teks editorial yang barusan kita baca yaitu adalah bagian struktur dari teks tersebut. Nah, masuk kepada pengenalan isu atau tesis adalah paragraf ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan penyampaian pendapat atau argumen masuk ke dalam paragraf 6, 7, 8, sampai 16. Dan penegasan diisi atau masuk ke dalam paragraf ke-17. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.